Ya. Saya makan situ, habis makan panas saya kumat, tambah kerasa tinggi panasnya. Waduh. Sama mual. Saya pikir wah ini bisa DNF ini. Jadi saya masuk hotel lagi. Tidur lagi, nggak pakai alarm, nggak pakai apa, sudah pokoknya sebangunnya. Sudah saya nggak peduli risk map sudah. Yang penting sehat ya. Yang penting ini bisa recover atau enggak. Soalnya kalau DNF itu diomonginnya bisa setahun. Selesai. Teman-teman, ini episode khusus Main Sepeda Podcast, tayang Senin pagi, tanggal 19 Agustus. Kita ini syutingnya, saya, Azrul Ananda, dan Om John Bumiharjo, ini syutingnya Minggu malam, tanggal 18 Agustus. Kenapa syutingnya Minggu malam? Karena nunggu Om John pulang ke Surabaya, baru kita syuting. Dan harus syuting Minggu malam, karena Senin pagi Om John sudah harus ke Kalimantan, karena ada pekerjaan. Dan saya juga ada banyak acara selama beberapa hari ke depan. Sebenarnya idealnya Minggu malam ini kita juga ngundang Om Johnny Ray, tapi berhubung beliaunya baru finish di Banyuwangi hari Minggu, jadi nanti episode khusus Bentang Ngomel itu nanti akan kita tampilkan, Bentang Warung dan Bentang Ngomel itu akan kita tampilkan insya Allah hari Jumat setelah Om Ray balik ke Surabaya dan kita bisa syuting, ada waktu kita syuting. Jadi mohon maaf kalau ini agak mengejutkan, dan mohon maaf kita belum bisa menghadirkan Om Ray, tapi minimal ada Om John Bumiharjo di sini yang minimal bisa cerita. Kita juga usahakan nanti bicara dengan yang lain juga, tapi ini kita berusaha secepat mungkin menyesuaikan dengan jadwal. Nah, kebetulan teman-teman mungkin khususnya yang suka ultra cycling atau ya suka bersepeda in general, dalam seminggu terakhir mungkin sangat sering menyalakan race map karena semua menjadi dot watcher, melihat teman-temannya atau cyclist yang dia follow bagaimana performanya di Bentang Jawa 2024 yang rutenya dari Pantai Carita ya. Pantai Carita di Banten sampai Banyuwangi. 1.500 kilo, nanjaknya berapa kamu akhirnya? 17.000. 1.500 kilo, 17.000 meter nanjak. Dan tahun ini ternyata banyak. Tahun ini pesertanya paling banyak ya Om John ya? Peserta paling banyak, terus nanjaknya juga paling tinggi dan lebih jauh 30 kilo. Dari tahun lalu? Dari tahun lalu. Nah, moga-moga tahun depan didiskon. Nah, kita sebelum nanti Om John cerita, karena Om John ini kan pertama kali ikut Bentang Jawa dan finish 5 besar. Nanti kita lihat dulu hasilnya. Ini saya pakai race map ini ya di screen. Jadi juaranya adalah selamat Mas Yusuf Kibar. Dia menang. Dia finish hari tanggal 14 dia finish. Ya, finish Banyuwangi. Iya, 14 jam 3 sore. Kemudian Zidan dari Sidoarjo nih, dari Gedangan Pride katanya. Ini finish hanya 24 menit kemudian. Zidan ini hari Sabtu pagi sudah ketemu saya goes di Surabaya. Jadi kita kumpul di Dunkin di Ayani itu. Saya sama teman-teman mau ke nongkrong jajar, ada Zidan di situ. Loh, kamu sudah mau goes lagi? Wah, luar biasa emang. Memang itu kalau nggak goes mungkin baru sakit itu. Jadi Zidan finish 24 menit kemudian, dan Zidan cerita pagi itu, kamu bocornya kapan? Saya tanya. 80 kilo sebelum finish. Jadi gara-gara dia bocor itu, dia disalip. Disalip oleh Yusuf dan waktu itu Om Handika juga. Jadi waktu itu dia ya sudahlah kayak gitu, dia berharap bisa menang tapi ban bocor kurang 80 kilo. Jadi setelah itu kan banyak turunnya kan ya. Iya. Jadi ngejarnya kan sulit ya. Betul. Jadi Zidan finish kedua. Stephen Dow, ini teman kita dari Jakarta, bule Jakarta ini emang gila ya. Iya. Dia ini podium menunggu pokoknya kalau saya konstan tenang, saya pasti hasilnya baik itu. Karena yang di depannya minggir semua satu-satu termasuk kamu. Akhirnya dia finish nomor 3. Kemudian ini yang seru, Mufti Fadila Salma ini dari Jawa Barat ya. Dan Om John ini tarung sampai terakhir, keduanya hanya selisih 20 menit ini di sini. Iya. Selisih 20 menit di finish. Om John ternyata dibohongin berangkat dari Ranupani ya. Iya. Ya, jadi janjiannya berangkat sama-sama terus bunuh-bunuhan sampai finish, malah
berangkat duluan dia. Di for 1 jam sama Om John. Om John sampai 40 menitan lah. 40 menit. Jadi Om John finish kelima, selamat 5 besar di debut bentang Jawanya. Kemudian disusul oleh Ahmad Faisal Rifai, ini termasuk yang meninggal Om John ini di Ranupani. Kemudian yang finisher perempuannya ini Charlotte dari Belanda kayaknya nih. Tolong koreksi kalau saya salah. Dia jadi pemenang perempuan, sempat seru itu tarung sama Vian. Tapi akhirnya dia finish 7th overall, menang solo. Kemudian ada Nelson Gozali, Haslan bin Bahaudin, ini dari Malaysia kalau nggak salah. Kemudian Ismail Saputra, Mail, mekaniknya Bespoke, yang merawat sepeda saya kalau di Jakarta. Anaknya lucu banget ini. Selamat, finish top 10. Kemudian ada Muhammad Irwan, dan setelah itu pemenangnya ini yang kejutan, Hasabi Aufar dan Muhammad Gansatorik ini, karena unggulan pernya KO. Betul. Unggulannya kan Boru dan Finlay. Gagal finish. Jadi tahun ini memang nggak ada hujan ya kemarin. Kemarin tidak ada hujan sama sekali. Nggak ada hujan sama sekali. Anginnya kenceng. Anginnya top, panas. Dan ini race of survival jadinya. Ini Arviana, Vian finish nomor 2 perempuan. Kemudian ya yang finisher berikutnya. Lalu kalau kita lihat ke bawah. Ini total yang tercatat sebagai finisher ada 84 termasuk pasangan-pasangan tadi ya. Dan yang finish nomor 84 ini Lantern Rus, Om Budi Suyanto yang rajin ikut event main sepeda. Dan Om Budi ini begitu finish itu saya tanya, ini sengaja ya finish terakhir? Karena saya tahu Anda itu sebenarnya beberapa jam sebelumnya sudah tinggal 2 kilo, tapi kok nggak di-finish-finishkan gitu. Terus dia bilang tahu aja supaya berkesan mungkin ini. Jadi Om Budi finish Lantern Rus ini, kalau di event saya dapat Lantern Rus, dan setelah itu banyak NC-nya ya, non kompetitifnya yang kena COT, entah itu di yang pertama, CP kedua atau yang lain mereka gagal masuk race, tapi beberapa masih menuntaskan sampai finish, termasuk partner podcast saya Om Johnny Ray. Tapi kok namanya nggak ada di sini Johnny Ray? Itu Raymond Siarta. Oh iya, banyak yang nanya. Dikira kamu itu Johnny Ray. Aku bilang, nggak mungkin Johnny Ray di depan. Saya bilang kayak gitu. Pasti di belakang. Jadi namanya siapa Om? Namanya siapa? Raymond akhirnya. Tuh, lucu. Jadi hari pertama malam itu saya ketemu malam-malam kan. Iya. Oh sorry, bukan hari pertama, di Ranupani. Iya. Di Ranupani itu kan kita akhirnya memutuskan, udah kita menginap aja. Iya. Sudah. Bertiga waktu itu sama Mufti, sama siapa satunya itu? Sama Faisal. Ahmad Faisal ya. Kita bertiga. Nah yang di belakang ini Nelson. Oh. Jadi setelah lama gitu dia nyusul. Waktu dia sampai di tempat Ranupani itu, dia ngeliat saya, dia bilang gini, "Duh, Om John ya?" "Iya, saya John." "Loh Om, potong rambut kan?" Aku bilang, aku dari dulu begini. Oh, sorry Om, aku pikir Johnny Ray. Sialan. Beda ya, ini John Bumi Harjo. Ini CEO-nya Wednesday Bike, founder Wednesday Bike bersama saya. Yang satu namanya Johnny Ray. Orang Indonesia belum bisa membedakan mana John dan mana Johnny ya. Yang satu tuh berkat bentang Jawa tidak mau mengubah nama, ketahuan namanya. Jadi namanya adalah Raymond Siarta. Jadi banyak yang nanya, Om John itu yang mana? Bilang, Om Johnny Ray itu yang mana? Ray ya, bilang kayak gitu. Cari yang depannya Ray. Oh ada Raymond, ya itu. Makanya kita sebenarnya butuh adaptasi di Surabaya memanggil dia Ray ya, karena kita biasanya manggil dia Mon ya. Nah ini Om Ray tapi menuntaskan dia, jadi salut. Dan ini Om Ray tahun ini punya prestasi. Nah ini Om Johnny Ray ya, yang ada rambutnya dan selalu pakai helm. Kalau yang ini lebih aero tanpa helm. Ini Om Johnny Ray hari Minggu tadi, jadi hanya beberapa jam sebelum kita syuting ini. Dan dia foto bersama Boru, juara tahun lalu. Dan ini prestasinya Om Ray nih John. Kok bisa begitu Om? Dia mengalahkan Boru tahun ini. Oh iya. Dia mungkin NC, tapi itu lebih baik daripada DNF. Jadi selamat Om Ray, berhasil mengalahkan juara bentang Jawa tahun lalu. Dan Om Ray ini bukan hanya berhasil mengalahkan Boru,
Walaupun berhari-hari dia itu ditinggal terus sama pairnya, pada finish dia berhasil meninggalkan pairnya. Om, tapi jujur Om, menurut Om Asa sebelumnya itu Om Rey kira-kira bakal finish atau enggak? Wah ini Wah ini sempat ragu ya? Sempat ragu. Dan saya sempat bilang ke dia juga, karena kita kan kenal dia sudah 10 tahun lebih ya gitu ya. Yeah. Kita tahu bagaimana kita semua latihan, kelemahan kita masing-masing apa kan kita tahu gitu. Yeah. Terus Om Rey ini kan pengalaman saya itu tidak gampang stick to the plan. Oh. Iya kan, dia kadang makannya lama. Kayak kita waktu pergi misalnya dia makannya nambah atau apa, selalu lama kayak gitu. Terus cara latihannya juga, dia kan sempat latihan kejemplang waktu itu. Betul. Sempat latihan kejemplang, tapi ke Malang naik mobil lalu hanya ngambil jemplangnya. Ya. Oke lah, kalau itu scouting rute saya memahami kayak kamu kan. Kamu malam-malam ke Jemplang untuk ngecek suhunya berapa. Suhunya berapa, betul. Ya. Jadi Om John preparationnya seperti itu, dia ke Jemplang malam-malam untuk ngecek suhunya berapa supaya nanti kalau lewat situ tahu harus bagaimana kayak gitu. Ya. Nah, Om Rey ini hanya ngambil itunya, dan beberapa latihan dia itu memang seolah-olah endurance panjang-panjang. Tapi mohon maaf ini Om Rey kalau saya salah, tapi kayak dia tidak ngeset waktu dan speednya gitu. Padahal kan kita harus punya set waktu, set speed, kayak harus gitu. disiplin. Harus disiplin terhadap itu. Cuman saya yakin Om Rey ini kan betah, apapun dia ini betah. Iya. Betah dan kuat makan gitu. Maksudnya dia nggak akan kehabisan energi gitu. Betul. Which malah is oversupply mungkin. Which is itu kelemahan saya gitu kan. Saya kan nggak bisa makan. Iya. Saya kalau long ride kesulitan saya adalah makan, karena saya punya usus yang pelan, motilitas usus saya pelan. Jadi harus di terapi dulu sebelum ikut event-event jarak jauh. Nah, Om Rey saya tahu dia nggak akan mampus lah. Dia pasti bisa sampai waktu nggak, itu aja. Yeah. Tapi kalaupun kena COT, itu saya sempat berpikir di Jemplang Om, di hari terakhir. Oh. Karena kan banyak tahun-tahun sebelumnya kan begitu sampai di Jemplang, Ranupani, habis itu entah cuacanya buruk atau apa, sehingga dia kehilangan waktu banyak di sana, sehingga dari situ ke Banyuwangi yang masih 200 kilo itu akhirnya nggak kepegang. Nah, ternyata kan Om Rey malah, saya kaget itu loh, kok kena COT saya pikir waktu dia pagi-pagi nyampe CP1 itu saya pikir itu aman gitu. Ternyata itu sudah lewat COT, ternyata COT-nya tadi malam jam 10. Yeah. Wah, kaget saya loh, kok kena COT kan. Saya pikir dia aman-aman aja gitu kan. Dia pasti ngitung kan. Dia pasti ngejar waktu gitu. Waktu di onboard kan dia juga masih kejar itu. Nah, kamu katanya sudah ngingetin dia soal CP1. Sudah, saya bilang, Mon, ini karena... Nah, ini ketahuan ya, kita manggil dia Mon. Bentang Jawa ini, yang ke CP1 itu ditambah 30 kilo 2000 elevasi. Dari dulu? Dari dulu, tapi time-nya sama. Oh, jadi dalam waktu yang sama, 30 km lebih panjang, nanjaknya 2000 lebih banyak? Lebih tinggi. Jadi ditambahi promo 1 gitu ya? Iya. Nah, saya bilang sama Raymond, Mon, ini kamu tantanganmu di CP1. Oh. Karena nanjaknya 6.000. 150 kilo itu 6.000. 6.000 itu nanjak? Iya. Dan itu hanya 2 hari kan? Iya. Ya, karena kan itu dari Minggu pagi jam 5.30, itu Senin malam jam 22 kalau nggak salah. Iya. Ya, Senin malam ya, Senin malam. Iya. Ya. Dengan speednya Raymond dan dengan pola makannya ini itu, wah, saya bilang, Mon, kamu kejar CP1, jangan terlalu lama, disiplin lah. Jadi pokoknya dapetin dulu CP1, setelah itu terserah. Ya, karena setelah itu relatif lebih banyak datanya. Betul, ya? Dan lebih mudah, maksudnya panjang juga waktunya kan. Panjang. Jadi kalau kita lihat di mapnya Bentang Jawa ya, ini mumpung race mapnya belum dimatiin sama teman-teman panitia. Jadi ini rutenya kan kalau kita lihat ini startnya di sini ke selatan, CP1 itu kira-kira di sini ya. Di sini, ini CP1. Iya. Di sini, masih di Jawa Barat ini CP1. Dan itu 450 kilo, nanjak 6.000. 6.000. Dan ada gravel-gravelnya, belum? Nggak ada. Belum. Paling cuma jalan rusak sedikit aja. Jalan rusak sedikit. Ya. Jadi ya, ternyata kita kaget semua di Surabaya. Loh, Om Rey kok kena COT di CP1 gitu. Karena kita semua berpikir, kalaupun dia kena, itu kenanya di Jemplang gitu. Tapi ternyata dia kenanya di awal. Dan itu yang pagi-pagi dia baru sampai CP1 itu. Dan setelah itu ternyata
hari itu dia hanya nambah 100 kiloan sih. Kita semua nanya, loh, kok Om Rey cuma nambah 100? Saya pikir apakah sudah timbang berhenti atau enggak kayak gitu, tapi ternyata diteruskan kan. Ya salut lah. Apapun Om Rey menang dari saya sekarang. Karena saya belum ikut benang Jawa. Dan Om Rey ini tetap dituntaskan walaupun finishnya hari Minggu. Kalau dia ngelihat pace-nya dia terakhir, walaupun di live IG-nya kan lucu kan itu, sampai saya ngobrol sama Om Derek kan, Om Rey ini ada evolusinya selama bentang Jawa ini. Oh, gimana? Selama seminggu ini dia berevolusi dari peserta bentang Jawa, kemudian benar-benar menjiwai bentang warung. Iya. Kemudian Om Derek bilang, ini kok jadi bentang ngomel. Karena setiap live IG itu kayak orang ngomel. Jadi saya sama istri saya kalau dia live IG kita nonton ini ngomel apa lagi nih anaknya ini. Tapi orangnya emang lucu banget, emang asli. Cuman dia itu, lihat tuh sampai finish tadi kan masih fresh dia kan dia. Masih fresh. Oversupply Oversupply. Pasti. Overeating, undertraining. Overeating ya. Undertraining. Padahal ini bocornya, Om Rey itu sepedanya pesen custom ke Inggris khusus untuk bentang Jawa. Wah, termasuk tas-tasnya tuh custom diukur pas semua ya. Pas. Makanya bisa rapi ya. Rapi sepedanya, pokoknya tuh pas diukur segala macam. Sepeda ini dirancang khusus untuk bentang Jawa. Jadi dia tahun depan akan pesen lagi Om, yang modelnya beda lagi. Nanti nggak tahu apa itu. Kita tunggu. Seru lihat nanti kalau ada Om Rey kita pengen bedah sepedanya juga lah yang custom ini apa. Kan sebelumnya dia nggak mau nunjukin karena kan rahasia gitu. Tapi kan sudah selesai bentang Jawanya gitu. Nah, saya nggak tahu juga apa dia juara kategori NC atau enggak, saya nggak ngikutin tadi pagi. Tapi yang jelas selamat Om Rey, Anda sudah mencapai Banyuwangi. Saya pikir Anda akan belok di Malang pulang karena partnernya kan orang Malang. Jadi mungkin langsung pulang, tapi ternyata Om Rey diteruskan sampai Banyuwangi. Jadi ya kita tunggu ceritanya Om Rey nanti di podcast Main Sepeda. Insya Allah hari Jumat tayang. Kalau Om Rey-nya sudah bangun. Nah, sekarang Om John ini yang harus ceritain sekarang. Ini kan pertama kali kamu dulu pernah daftar tapi nggak bisa ikut ya? Dulu pernah daftar. Waktu itu daftarnya Per sama Abah Asril. Iya. Tapi saya nggak baca detail cara pendaftarannya. Ternyata kalau daftar Per itu dua-dua harus daftar sendiri-sendiri. Cuman menyebutkan Per-nya. Saya tidak tahu itu. Saya pikir ya daftar satu aja. Terus nanti Per. Tapi ngomong Per-nya siapa-siapa nanti termasuk sudah langsung gitu. Ternyata tidak. Jadi nggak masuk namanya. Dan waktu itu kamu keluar kota atau keluar negeri waktu itu? Aku lupa. 2 tahun lalu nih ya teman-teman, bukan tahun lalu. Ini 2 tahun lalu. Iya, 2 tahun. 2 tahun lalu. Jadi Om John sudah pernah daftar, sudah pernah terima, tapi baru bisa ikut tahun ini. Dan begitu tahunnya kan waktu Bromo ya, waktu bulan Mei ya. Iya. Sudah. Jadi persiapannya cukup lama ini. Tapi sempat ragu antara bisa nggak ya ini? Bisa nggak ya? Takutnya tabrakan sama hal lain kan. Iya, itu yang susahnya kita ya. Iya. Jadwal kita ini Jadwalnya susah. Ini saya ulangi lagi, kenapa kita syuting ini Minggu malam, tayang Senin pagi, karena Senin pagi-pagi Om John sudah harus ke Kalimantan kayak gitu. Beberapa hari, jadi nggak bisa ditunggu. Nah, begitu tahu itu langsung memutuskan persiapan, langsung memutuskan target atau apa waktu itu yang di pikiran waktu itu gimana? Begitu keterima ya langsung persiapan. Semua itu Kak. Awalnya saya tahu kamu sempat bingung mau pakai sepeda yang mana. Betul. Jadi waktu itu kan lagi kepengen utak-atik dinamo. Iya. Jadi belajar dinamo, terus belajar lampu dinamo, dan segala pernak-perniknya, perkabelannya itu semua. Pokoknya nggak mau pakai lampu yang pakai baterai kan ya. Harus pakai lampu dinamo ya. Karena Om Rey juga sama. Om Rey juga. Tapi Om Rey lebih advance karena Om Rey shoppingnya sudah terlalu banyak sekali. Jadi saya tanya-tanya Om Rey dulu sebelum beli, jadi lebih nggak kena banyak. Gitu. Om Rey belinya macam-macam. Om Rey beli semua dibeli sama Om Rey. Bisa babak belur kita. Terus waktu itu kan kamu sempat mikir pakai frame yang mana kan? Pakai AJ5 yang road bike aero atau pakai Journey KS yang gravel aero? Akhirnya kenapa pilih yang Journey KS? Karena saya mikir nanti ada gravelnya, terus ada banyak jalan rusaknya. Saya perlu yang lebih comfort lah. Yang lebih nyaman. Ya, lebih nyaman. Dan pada akhirnya kan juga akhirnya toh sepeda itu berfungsi juga kan kayak gitu. Iya. Nah, Om John, ini kan finishnya nomor 5.
Nah, sebelum kita ngomong seharusnya kamu bisa podium, tapi kan nggak bisa dibahas. Iya. Sebelum Bentang Jawa itu, kamu punya target nggak harus finish di berapa? Atau memang targetnya podium atau yang penting top 10 atau gimana? Gitu? Saya pengennya top 10%. Top 10% itu berarti ya top 13. top 13. Jadi targetnya 13 besar lah kayak Iya. gitu. Jadi nggak ngomong top 10, top 5, pokoknya 10% di depan. Iya, top 13. Ya biar nggak malu-maluin Jawa Timur lah. Wah. Nah, begitu start itu kan kalau teman-teman yang ngikuti Bentang Jawa kemarin, startnya itu kan geber-geberan kayaknya tuh kelihatannya itu. Kalau dilihat loh ya, saya nggak tahu aslinya kayak gimana. Tapi waktu hari pertama itu kayaknya yang di depan itu, kelompok depan itu bukan kelompok, tapi yang grup yang peserta-peserta di depan itu kayak kenceng banget gitu. Dan saya suka, kenapa saya sempat bercanda sama teman-teman, karena kira-kira 200-250 kilo pertama itu peringkat 1 sampai 5, 4 naik Wednesday. Termasuk kamu. Dan itu naik 4 sepeda yang berbeda gitu. Nah, Jadi itu geber-geberan di awal itu. Waktu start itu ya memang stylenya Boru gitu ya. Oh, Boru langsung geber. Boru yang duluan kayak gitu. Betul, beberapa ikut. Oh. Kalau saya pacing. Oh. Pacing flat terus, pacing terus. Jadi nggak kepancing sama itu. Nggak. Ya memang Boru sempat mimpin sehari pertama sama kayaknya itu. Jadi saya pacing flat saya memang segitu pacingnya. Jadi nggak kepancing sama yang Nggak depan. kepancing. Tapi kamu masih di depan itu, masih nggak jauh-jauh Iya. dari depan. Itu. Iya. Nah, waktu hari setelah kan kamu hari pertama itu gas berapa kilo? 400. 450 kilo langsung CP1. Langsung CP1, nggak pakai berhenti ya? Nyampe CP1 jam berapa kamu? Setengah 4 pagi. Setengah 4 pagi. Oh, itu di non-stop ya langsung ya? Langsung non-stop. Terus ya. tidur di CP1? Tidur di CP1 saya. Nah, waktu kamu sampai CP1 itu, kan kamu masih hitungannya masih 5 besaran kayak gitu, atau 10 besar lah. Saya waktu itu untuk finisher nomor 4 Nomor di 4 CP1 ya. Nah, kamu waktu itu udah punya kebayang lagi bakal top 5 atau punya potensi podium, atau masih berpikir stick to the plan, ngejar top 10% itu? Wah, itu saya sudah nggak mikir. Soalnya nggak mikir yang top 10 itu. Saya mikirnya ini plan saya kacau. Kenapa? Karena saya expect sampai di CP1 itu jam 1 atau 2 Pagi? Iya. Oh, jadi ini lebih lambat dari... Lebih lambat dari ekspektasi. Oh. Saya sampai sana setengah 4. Terus habis itu? Setengah 4 baru bisa tidur kira-kira jam setengah 5. Iya. Setengah 5 lebih gitu. Baru tidur. Iya, jadi hitungan saya jadi kacau karena harusnya dari CP1 itu saya bisa berangkat pagi dan nyampe ke target itu Wonosari mungkin jam 2 pagi juga. Iya. Terus tidur lagi, terus hajar sampai finish. Iya. Ternyata ini nggak kepegang kan. Jadi waktu Jadi itu saya agak bingung ini. Saya harus utak-atik ini plannya. harus diapain gitu ya? Harus diapain. Nah, akhirnya putusannya waktu itu ngapain? Akhirnya putusannya ya saya tetap tidur di CP1. Habis itu yang kedua itu saya hajar sampai Wonosari karena sebelumnya itu tidak ada penginapan. Iya. Jadi apapun yang terjadi mau sampai jam berapapun saya kejar Wonosari. Berapa kilo itu dari CP1 ke Wonosari? 300-an? Itu 450. 450 juga. Iya. Tidur berapa jam di CP1? CP1 tidurnya 4 jaman. Oh, lumayan ya. Iya. Terus habis itu dihajar lagi sampai Wonosari. Sampai Wonosari. Sampai waktu itu. Nyampe Wonosari. tapi sakit. Nah, ini kan waktu, jadi gini ya, Bentang Jawa ini kan benar-benar ultra endurance. Jadi selama Om John start minggu pagi, minggu malamnya tuh saya kan karena ada klub sepak bola, jadi waktu itu pertandingan, sambil tengah-tengah pertandingan ngelihat Om John sampai mana. Persaingannya seru waktu itu. Besok paginya saya ada acara kemana, saya sempat ke Jakarta, balik Om John masih goes. Jadi selama kamu goes 3 hari pertama itu saya sudah ada persiapan pertandingan sepak bola, saya sudah ke Jakarta, saya sudah pulang, kamu masih goes. Nah, sakitnya ini, habis itu tiba-tiba kamu berhenti lama gitu. Iya. Terus saya ngomong sama Kevin, teman kita di Solo, aman ini, JB ngejar depan gitu. Saya kan nggak ngikuti race map-nya, nggak mungkin buka terus kan gitu. Tiba-tiba Kevin WA, Om John meriang, loh nggak meriang gitu. Baru saya kan, tapi kan dia kan nggak mungkin bisa balas langsung. Jadi saya WA, loh sakit tak kamu gitu. Kok habis itu kok diem, habis itu disalip-salipi terus kan, disalipi banyak orang. Padahal kamu sudah peringkat, ya hitungannya peringkat 4 kayak gitu, dan kamu tuh 100 kilo di depan, hampir saya lupa pastinya, tapi jauh banget di depan Stephen Dow itu gitu. Iya. Nah, kronologi sakitnya itu kenapa gitu? Karena itu kaget. Kamu kan kayak nge-full 1 hari. Ini pengalaman buat saya. Selama ini kan mainnya di Jatim. Iya. Di Jatim itu warung-warung di atas jam 12 malam itu selalu ada. Iya. Kalau di Jawa Barat nggak ada, Om.
Di Jawa Tengah juga jarang, terutama yang daerah selatan. Jadi waktu Jawa Barat itu saya sampai CP1 itu kayak kehabisan air. Cari warung satu pun tidak ada. Tidak ada yang buka sama sekali. Terus yang hari kedua ternyata saya pikir Jawa Tengah bakal lebih bersahabat, ternyata mirip. Adanya angkringan. Angkringan saya masuki, saya mau beli air, nggak ada mas, kita adanya angkringan aja. Pakai. Jadi kayak ramuannya dia apa gini gitulah. Jadi ya karena saya sudah habis semua, ya saya tabrak. Mau nggak mau minum itu ya? Ya saya minum. Itu bukan teh, bukan air putih, bukan? Itu kayak ada jahe, dicampur ini itu. Nah, yang takut kan apakah airnya benar atau enggak? Iya. Nah, setelah itu perut saya mulai enggak enak. Perut saya enggak enak, terus saya masuk di Kebumen. Itu agak besar, nah itu ada yang 24 jam. Saya makan di situ. Tapi sudah terlanjur enggak enak dulu. Sampai pagi enggak enak terus, sampai Wonosari saya mual sama demam. Wah, jadi saya tidur agak lama di situ. Saya tidur 6 jam mungkin. Yang hari itu rekor saya sih, rekor tidur terbanyak selama histori saya ikut ultra cycling. dan goes tersedikit. Jadi hari itu saya cuma goes 70 kilo. Itu hari kedua ini ya? Hari ketiga. Iya, hari ketiga. Jadi hari ketiga saya tidur di Wonosari. Paginya saya check-in di Wonosari. Ya. Tidur 6 jam. Kamu sampai Wonosari itu jam berapa? 7:30 mungkin. 8 pagi? Iya. Setelah kues malamnya itu ya? Iya. 7:30. Saya keluar 7:30. Jadi tidur itu? Tidur. 7:30 pagi sampai 7:30. Kita kan cuci-cuci dulu. Cuci dulu ini itu sama makan. Terus 1:30 saya jalan lagi. 1:30 jalan. Cuma goes 70 kilo dari Wonosari ke Pacitan. Iya. Itu nyampe Pacitan kira-kira jam berapa ya? Saya agak lupa. Jam 7-an mungkin atau 7:30 malam. Iya. Kamu jam 7:30 mungkin. Iya. Terus saya makan. Saya di Pacitan kan tahu. Enak mie kuah ini, top. Ya, makan di pasar situ. Apa itu ya? Ya, dekatnya alun-alun. Saya makan situ. Habis makan, panas saya kumat, tambah kerasa tinggi panasnya. Waduh. Sama mual. Saya pikir wah ini bisa DNF ini. Jadi saya masuk hotel lagi, tidur lagi, nggak pakai alarm, nggak pakai apa, sudah pokoknya sebangunnya. Sudah saya nggak peduli risk map sudah. Yang penting sehat ya. Yang penting ini bisa recover atau enggak. Soalnya kalau DNF itu diomonginnya bisa setahun. Aduh, daripada DNF mendingan saya recover. Tapi bisa melanjutkan, nggak apa-apa, turun gitu, nggak apa-apa. Yang penting peduli setan, pokoknya tidur. Iya, pokoknya tidur dengan harapan semoga saya nggak panas bangunnya. Untung bangun-bangun agak sumer, perut agak nggak enak, tapi better dari sebelumnya. Sudah istirahat ya. Iya. Jadi kamu hari itu paginya tidur 6 jam. Iya. Sore jam 7 jam 8 tidur lagi sampai pagi. Tidur lagi sampai saya berangkat lagi itu jam 4:30. Iya, sampai pagi. Wih, sadis itu. Saya kebuang di situ. Iya, hilang banyak itu. Hilang banyak ya. Dia sama dengan kamu ngefur 1 hari itu ya. Iya, ngefur 1 hari. Iya. Terus habis itu jalan pace-nya masih bagus atau mulai nggak enak? Awal-awal kan perut nggak enak. Jadi saya pace-nya pelan, saya ngisinya cuma sedikit. Minum air pun sedikit. Takut bocor, Om. Iya. Kalau bocor wah runyam lagi. Gitu. Jadi pelan-pelan. Jadi lebih hati-hati. Tapi tambah lama masih oke. Jadi terus lanjutin sampai selesai. Sampai habis itu ada masalah lagi nggak? Nggak ada, terus aman ya? Habis itu ya cuma perut gak enak terus itu. Itu kamu berhenti nggak untuk setor dan lain-lain? Setor nggak sih. Karena waktu di hotel mau disetorin nggak keluar. Nggak ada habis semua. Cuma nggak enak terus. Kalau kita minum itu nggak enak terus. Kucuk gitu ya. Iya. Itu bayangin deh, itu masih ada separuh rute perut kayak gitu, itu rasanya ampun. Kamu waktu itu perhatiin risk map? Enggak. Wah, sudah nggak lihat risk map. Nggak peduli, pokoknya hajar ya. Iya, pokoknya itu. Karena kalau kita tambah lihat risk map, tambah panas, tambah apa, nanti kacau. Nah, kamu nyampe di Blitar CP2
itu ya kamu masih top 10 sih, cuman sudah ketinggalan sama yang lain Ya. waktu itu. Ya. Nah, waktu sampai CP2 itu kamu nyikapinya gimana? Ngelihat pesaing atau ketika nyampe, kamu habis itu ngatur ulang planmu nggak untuk, kan habis itu ada tanjakan paling berat, ada jemplang. Jemplang sih saya nggak itu dulu takut, tapi Setelah yang ini ya nggak takut karena saya kan sudah simulasi kan. Jadi saya hitung-hitung, saya sampai jemplang kira-kira jam 7 malam. ya. Persis sih. Sampai Persis saya jam 7. simulasi juga jam 7. Jadi saya tahu suhunya itu, Cuman ini jam 7 telat sehari. cuma ini jam 7 telat sehari. Telat sehari. Telat sehari. Iya. Jadi jam 7 malam nyampe. Nah, berarti kan kamu, waduh, nunggu besok paginya itu baru. Ya, sampai Ranupani itu ternyata suhunya jadi 8 derajat tuh. Ya, dingin banget. Ya. Jadi kita kan pengalaman dari Marathon Dolomiti kan. Ya. Kalau di bawah 10 itu kesadisannya itu kayak apa? Itu aja kita sampai Jaket triple. lapis 4 Iya, ya? ini Ya. jaket cuma 1. Terus saya bawa glove yang kita itu saya bawa. Oh, glove yang apa karet itu? Iya. Nah, glove full itu. Oh, yang nutup jari Yang semua. nutup jari semua itu saya bawa yang kita dulu pakai di Maratona itu. Jadi sudah saya siapkan untuk turunan Ranupani malam-malam. Gitu. Tapi yang hari itu Ranupaninya itu 8 derajat. Jadi akhirnya saya pikir-pikir gini. Kalau saya turun dan tidak ada gembos, aman. Iya. Saya pasti bisa tahan. Iya. Tapi kalau ada gembos, bisa mampus ini. Karena kamu harus berhenti sangat dingin. sangat dingin dan Ya. bakal lebih lama. Iya, iya. Itu. Jadi resikonya itu agak tinggi. Ya banyak Ya. yang kena hipotermia kan emang. Terus yang peserta lain yang di situ pada bilang gini, kalau Om turun kita turun. Kita sama-sama, dan panitia bilang lebih baik sama-sama. Terus saya mikir lagi, kalau satu gembos gimana terus? Kan ditinggal. Apakah ditunggu atau gimana? Mereka maunya kalau sebaiknya turun sama-sama kok. Iya. Nah sekarang kalau ditunggu, tiga-tiga bisa kena ya. Iya semua. Resiko bertiga semua kan. Bertiga ya waktu itu ya? Iya, bisa bapak beliau bertiga. Ya, sama Mufti sama Ahmad Faisal itu ya. Iya kan? Jadi saya pikir, sudahlah, gak usah ambil resiko lah. Toh, kita sudah nggak mau ngejar depan. Sudah nggak mungkin dikejar waktu itu ya? Iya. Karena Stephen Dow jam 3 pagi itu sudah finish ya? Betul, jadi Ya. kita main safe aja. Iya. Oke, terus panitia bilang, ya, yang tahun lalu itu orang-orang turun jam 7. Pagi. Jam 7 pagi, ya udah, saya bilang, ya udah jam 7 aja, kita turun, kita bunuh-bunuhan aja kita sendiri sampai tempat finish, saya bilang gitu. Jadi ini kita new start, besok kita balapan lagi gitu Iya. ya. Jadi Gitu. bener-bener malam itu bener-bener bermalam di Ranupani itu sampai pagi. Jadi bermalam di Ranupani, kita malah ngobrol-ngobrol sama panitia, jadi santai. Jadi kamu dapat tambahan istirahat lagi. Dapat tambahan istirahat lagi saya. Nah, terus pagi-pagi kok kamu bisa ditinggal itu gimana caranya? Wah, Ranupani kan dingin Om. Iya. Jadi ya tidurnya pules lah. Jadi untungnya itu saya pagi-pagi dibangun itu sama telepon, ada orang telepon saya urusan lain ini. Iya. Terus saya lihat jam, jam 6.15. Wah, saya langsung cepet-cepet ganti apa gini gitu, siap-siap kan. Saya turunnya kira-kira jam 7 kurang 15-an mungkin. Iya. Terus panitianya bilang, Om, yang lain sudah berangkat Om. Cuma satu orang yang nungguin, si Nelson itu. Oh, Nelson yang nunggu kamu. Nelson yang nunggu aku, yang tadi mengira saya baru potong rambut itu. Oh. Saya bilang, Nelson, kamu harusnya tinggal aja juga lah. Aku bilang, soalnya aku nggak bakal nungguin kamu loh. Ini turunanku bakal kayak setan, aku bilang gitu. Ini aku mau kejar dua orang itu. Turunanku bakal kayak setan, aku sudah simulasi turunan ini. Udah kamu coba soalnya ya? Iya. Itu. Terus Ya udah, terus setelah bayar biaya penginapan apa segala, saya turun. kejar. Mau kejar. Ketangkepnya? Kejar, yang satu ketangkep di turunan. Iya, Ahmad Faisal ya. Ya. Yang satu ini hampir ketangkep, terus tambah lama tambah deket. Wah, kali ini saya dari 4 hari ini mungkin yang paling berat itu hari terakhir. Karena ngejar. Karena satu ngejar, yang kedua isinya itu push di atas Sun 2 semua. Kalau yang dari pertama kan mainnya Sun 2, tanjakan pun ya jangan terlalu di push, pokoknya
Nyaman. Ya. Kalau ini di luar zona nyaman semua. Ya saya pikir ini 180 kilo kayak orang gila ini. Jadi hajar terus, hajar. Nah, tambah lama tambah dekat. Tapi memang kalau kehendak yang di atas itu susah. Setelah gue meter, kan sisa 3 kilo saya lihat di Risma. Saya bilang, ini kepegang. Pasti kepegang. Turunan itu isinya banyak halangan. Banyak halangan. Halangan itu jadi ada truk turunnya pelan sekali. Sementara yang arah sini penuh. Jadi saya tidak bisa nyalip. Iya. Habis itu nanti ada truk keluar dari arah gini harus diberhentiin. Habis itu terlalu majang. Saya kena stop, kena gerak jalan terus. Jadi wah tambah lama tambah jauh. Waduh, jadi 5 kilo, wah jadi 6 kilo, wah jadi akhirnya lemes. Jadi wah susah ini. Ya waktu finish Mufti bilang sih, Om John kenceng banget di belakang karena dia juga ngepus katanya kayak gitu. Dia juga perhatiin kamu kan. Ini kenceng pasti banget. sama-sama lihat rekornya pasti ya. Ini kenceng banget tuh di belakang ini harus ngepus. 180 kilo. Saya berhenti isi air aja nggak mau di Indomaret Karena kelamaan harus masuk ke dalam, maka benar ini. Saya pilih dari sekian banyak toko yang saya lewati, saya pilih yang pemiliknya ada di depan dan lagi kosong. Ya, ini trik juga ya. Kita juga sering kayak itu. Kalau kita harus ke minimarket, kita harus masuk ke dalam, ngantri ke kasirnya. Kalau kasirnya antri lebih parah lagi. Jadi mending cari toko yang lebih cepat ngambilnya. Gitu. Betul. Iya. Memang benar itu. Jadi saya cuma berhentinya itu kira-kira mungkin 2 menit. Selama 180 kilo itu? Iya. 2 menit untuk isi bidon langsung kejar lagi. Tapi akhirnya kemudian finish nomor 5, ya kan? Iya. Perasaan finish nomor 5 itu lega atau aduh seharusnya bisa 3 besar gitu? Ya saya lega sih, karena kan bagaimanapun kan targetnya 10%. Jadi ini melebihi target. Jadi ini kan ya tetap dikasih bonus sama yang di atas. Terus kalau ngelihat peserta-peserta itu gimana persaingannya? Kalau dilihat, apakah lebih berat dari yang kamu bayangin atau lebih enggak? Ya waktu saya join Bentang Jawa ini saya tahu sih kalau yang ikut pasti badass semua sih. Soalnya ini 5 provinsi dengan anginnya yang begitu kejam kayak gitu, terus rutenya, tanjakannya sadis, bahkan yang off-roadnya yang nggak masuk akal itu juga ya. Jadi saya tahu ini pasti pemain semua. Jadi kalau misalnya kamu ngasih tips misalnya, termasuk misalnya ke aku misalnya aku tahun depan ikut sama Ivo misalnya, apa yang warning? Kalau soal gue jauh kita relatif pengalaman lah, cuaca dingin ya. Tapi kayak kamu tadi kagetnya kan sama makanan di Jawa Barat dan Jawa Tengah ternyata nggak seperti di Jawa Timur. Apalagi warning yang warning untuk Bentang Jawa tahun depan itu ada satu yang tips yang membantu saya. Tips ini saya dikasih sama Rudi Cepu. Oke. Dia waktu di mobil itu kan sama-sama. Dia bilang gini, John, pokoknya kamu harus ingat satu. Oh ya, apa itu? Kalau di Garminmu itu ada jalan, sementara yang kamu lihat di depan mata itu tidak ada jalan, itu pasti ada jalan. Kamu harus mencari. Gitu. Jadi itu membantu saya ketika masuk di Dendels itu. Dendels itu di Jawa Tengah. Itu kan kita lewat segmen off-road berpuluh-puluh kilo itu yang rasanya tidak berakhir, tidak pernah berakhir. Nah, itu ada disuruh belok ke kanan, ternyata itu nggak ada jalannya. Jadi saya kelewatan, loh, mana jalannya? Saya putar balik, loh, nggak ada. Ternyata ada pohon pisang yang nutupi begini. Kita harus turun, terus kita harus memberanikan diri di jalan setapak itu, terus baru kelihatan ada jalan. Jadi keren. Nah, saya kalau misalnya nggak dikasih tahu Rudi Cepu, saya pasti bingung. Ini ketutup pohon pisang, nggak ada jalan ini. Ini pasti salah Garminnya. Kan gitu kan. Padahal ada jalan. Ya Cepu udah berkali-kali ikut ini ya. Nah, jadi untung dapat tips-tips gitu. Jadi saya begitu yang di Dendels itu, pokoknya saya tabrak aja terus pokoknya. Pokoknya ini pasti ada jalan. Off-road iya. Pasti diajar. Karena sampai kadang ternyata memang enggak ada. Ternyata enggak ada, agak ke depan lagi gitu lewat jembatan. Nah, kalau misalnya berarti kamu tidak menyesal milih sepeda itu berarti? Sepeda gravel. Enggak menyesal sama sekali saya. Lebih aman ya. Satu lebih aman, kedua
karena lebih comfort, pundak saya lebih tidak sakit. Ya, karena sepeda gravel teman-teman ya, dengan beda road bike yang racing bike itu wheelbase-nya cenderung lebih panjang. Ini kasusnya Wednesday ya. Iya. Journey KS itu kayak AJ5 tapi wheelbase-nya lebih panjang. Jadi dia lebih nyaman, lebih stabil kalau jauh. Jadi Iya. bedanya kayak satu naik sedan, satu naik SUV lah. Kira-kira kayak Iya. gitu. Nah, sempat bingung kan pakai yang mana gitu. Karena kan ya kita ini dari peserta ini aja dari 5 finisher Wednesday pertama 5-5-nya sepedanya beda-beda. Iya. Ada yang pakai AJ1, AJ5, Journey KS, Journey Titanium, AJ1 Titanium, 5-5-nya finish ini. Terima kasih teman-teman yang finish. Nah, kamu tadi nanya aku, Ray, Dik juga bakal finish nggak? Nah, kamu waktu sebelum start itu ngomong sama Ray apa lagi? Itu aja sih, saya bilang kejar CP1. Sisanya terserah udah. Ketika dia kayak gini akhirnya Ya yang penting kan finish. yang penting finish, Yang ya. penting finish. Ya, nanti ceritanya Om Ray akan panjang di sini. Dan saya kira bahkan mungkin tidak perlu sama saya, dia boleh monolog sendirian itu 1 jam 2 jam kita dengarkan nanti sambil jelasin sepedanya nanti. Saya kepengen tahu itu yang di Jawa Barat sama Jawa Tengah yang malam-malam itu dia gimana nasibnya ya. Cari makannya itu saya bingung. Mungkin dia bawa makanan banyak Om di anu ya. Oh, Di bisa sepedanya. jadi karena tasnya gede ya. Tasnya gede-gede kok itu ya. Iya. Mesin laundryan mungkin bawa itu. Iya. Mungkin ada kayak mini rice cooker atau apa gitu mungkin di situ yang pakai baterai. Ya nanti mungkin teman-teman ada titipan pertanyaan buat Om Ray, silakan di kolom komen nanti kita tanyakan ke Om Ray. Dan yang jelas ya kita syuting ini kan Om Ray belum nyampe Surabaya jadi kita harus nunggu. Dan banyak yang nanya ini sebelum Om John nanya sebelum Om Ray mana sih terus soalnya di live. Nah ini nih waktu Ivo istri saya ikut masuk ke live-nya dia kan dia nah ini ada Bu Toyib katanya ini tanyain tahun depan ikut nggak Om Toyib kayak gitu. Sebenarnya jujur teman-teman ya tahun ini kemarin sempat hampir daftar waktu kalian daftar. Yeah. Saya sempat mau daftar tapi waktu itu saya ada acara camp basket di Jakarta selama beberapa hari. Jadi saya sempat minta tolong teman staff di Wednesday untuk membantu daftarkan saya sama Ivo PR. Tapi ternyata kan ada yang harus saya isi sendiri kan, kayak entah itu track record, alasan-alasan segala macam kan saya harus isi sendiri. Jadi saya di WA waktu itu sama Okta, Mas ini harus diisi sendiri gitu. Oke nanti saya isi gitu. Ternyata hari itu sudah deadline, saya lupa. Dan ternyata besoknya sudah nggak bisa daftar lagi. Jadi ya mungkin ya untung nggak jadi daftar. Mungkin satu kayak gitu, dua masalah kita nanti pasti sama jadwal kayak gitu. Yeah. Ada apa-apa nggak bisa berangkat. Ini aja ya saya tadi cerita saat Om John start minggu pagi, ternyata kan jadwal sepak bola kita kan ternyata ada pertandingan. Pertandingan pertama tim saya lagi Persebaya itu pertandingan pembukaan liga lagi. Jadi saya nggak bisa ninggalin pasti kalau kayak gitu. Kemudian saya dipanggil mendadak ke Jakarta. Ini yang manggil RI berapa kan, jadi kan harus berangkat kayak gitu. Walaupun hanya berangkat pagi pulang sore. Nah nanti kan pasti banyak jadwal-jadwal yang akan membuat sulit. Tapi saya bilang ke istri saya bilang ke Ray kayak ngasih clue-clue lah kalau rencananya ikut. Om Derek dari Bentang Jawa juga nanya saya, Om Mas tahun depan ikut gitu. Saya bilang, insya Allah Mas, kebetulan tahun depan itu ulang tahun pernikahan saya sama Ivo yang ke-20 tahun. Jadi ya kan harus ada sesuatu yang asik kan gitu. Ya, apalagi anak-anak sekarang sudah lumayan gede, sudah bisa ditinggal gitu. Ya mungkin nanti kalau tidak ada halangan, insya Allah ikut tahun depan. Moga-moga. Cuman ya ini Ivo udah mulai, sekarang ini Ivo sudah mulai mikir, nanti kita kalau kayak gimana, makannya gimana, anunya gimana. Masih tahun depan nunggu John pulang aja nanti bilang kayak gitu. Om, ada sedikit tips buat kita yang seperti kita ini yang repot-repot atau schedule-nya yang padat. Di Bentang Jawa, misal Om Asa ini goes ke CP1 ya kan. Terus di tengah jalan itu ternyata harus harus ketemu orang atau harus apa gini gitu, boleh keluar jalur. Ayo balik laginya itu tidak harus digowes, boleh naik motor, boleh naik mobil, pokok di titik race itu tidak boleh didorong atau dibantu. Tapi kalau di luar jalur
Boleh. Jadi Om Asa kalau mau ke Jakarta dulu, naik pesawat balik lagi terus balik ke tempat terakhir. Jadi bisa keluar. misalnya di CP1 jemput helikopter berangkat lagi balik lagi boleh. Balik lagi boleh. Oh. Boleh itu. Itu enggak masalah. Wah, ini seminggu helikopter standby nanti. Pokoknya lanjutnya itu harus tidak boleh dibantu. Oh, jadi saya tinggal aja sepedanya di situ. Oh iya, betul. Jadi kalau boleh, misalnya mechanical problem Iya. terus kita naik angkot Ya. ke toko terdekat, Ya. terus dibetulkan, kita harus naik angkot lagi ke itu, Ke titik yang kita. ini dalam tanda kutip lebih enak daripada unbound gravel ya, Om ya. Unbound gravel kan harus kembali lagi. Sebenarnya mungkin boleh juga pakai kayak gitu. Masalahnya kan kalau unbound nggak ada angkot, Masalahnya nggak ada yang ngangkut, nggak ada yang ngangkut, nggak ada. Adanya sapi ya. nggak ada motor, nggak ada apa kan. Mungkin teman-teman yang ingat ya tahun 2021 waktu saya nggak finish unbound itu ya kayak gitu. Saya sudah kehabisan supply segala macam. Saya tanya, ada toko kelontong nggak? Is there a convenience store? Ada minimarket nggak? Ada. 3 miles down that way. But you have to go back here. Bener kan? Yeah. Harus kembali Yeah. kan? Oh no, I understand I have to go back gitu. How far gitu? 3 miles. 3 miles sampai 5 kilo. PP 10 kilo. 10 kilo. Mampus. Udah ya kau memang. Yeah. Saya ke convenience store itu kemudian ya saya memutuskan di situ udah nggak bisa comeback udah kayak gitu. Yeah. Jadi ya, berarti boleh ya di Bintang Jawa ya. Jadi Di misalnya Bintang Jaya boleh, tapi di luar itu ya, di luar rute. di luar rute, Di luar rute. di luar rute. Helikopter standby. Jadi bisa terbang dulu kan Umasa kalau perlu terbang dulu terus balik lagi lanjut lagi. Soalnya kan nggak boleh ada asisten. Nggak boleh. Iya kan nggak boleh ada asisten ngawal. Kalau ada apa-apa kan nggak boleh kan harus sendirian kan harus mandiri kan bawa alat-alat sendiri kan dia. Iya, tapi kalau pas ada calling perlu kan Iya. nggak dikawal kan. Ini memang oke, langsung keluar jalur baru dijemput. Kan nggak dikawal. Oh itu nggak apa-apa. Ya? Nggak apa-apa, nggak dikawal kok. Iya. Terus yang penting balik lagi ke situ dimulai lagi. Dimulai lagi. Ngefur 1 hari aku itu kalau kayak. Ya kalau speednya kayak kamu. Enggak lah, Om. Setengah hari lah, Om. saya pernah ngecek kok. Ivo nanya, ini nih Ivo ya gara-gara live IG-nya Om Rey. Dia tuh ngecek kita kalau ikut nanti finishnya kapan. Udah mulai nanya gitu. Kita nanti kecepatannya kayak siapa kayak gitu nih. Oke, kita yang pasti tengah-tengah antara Om John sama Om Rey. Kayak gitu, ya kan. Nggak mungkin secepat John, nggak mungkin sepelan Rey. Kayak gitu. Pengalaman kita di EJJ segala macam. Nah, masalahnya tengahnya ini kan luas banget. Dari 5 besar sama EC. Ini yang mana? Saya lihat yang kita kenal kan banyak yang kita kenal kan Iya, gitu kan. iya. Oh, ada Odeng, Hairudin Odeng dari Samarinda yang naik Wednesday itu kan waktu kita Three Island Journey kurang lebih barengannya itu kayak gitu. Oh, ini kurang lebih kayak Odeng gitu. Odeng finish hari Jumat. H-1 kan itu. Ya kurang lebih kayak Odeng inilah gitu. Mungkin bisa di depannya Odeng atau bisa di belakangnya Odeng, tapi nggak jauh-jauh dari Odeng. Atau bisa kayak Dr. Tio. Dr. Tio mungkin sedikit lebih cepat dari kita. cepat. Sedikit lebih cepat dari kita. Tapi ya antara Odeng dan Tio sebenarnya. Iya. Tio kan finishnya kan juga ya hari yang sama kan kalau nggak salah. Iya. Hari yang sama tapi beda jam. Jadi ya kurang Jumat lah. lebih di gitu. situ. Jumat lah kayak gitu. Cuman masalahnya kan nanti Evo ini nggak tahan dingin. Karena kan kecil banget, beratnya cuma 43. Dia aja turun dari tanjakan 1000 meter aja harus pakai jas hujan double jaket. Nah, apalagi nanti kena yang tinggi-tinggi dan dingin-dingin itu. Jadi equipment dia pasti lebih berat. Nah, jadi dia sudah mikir ini, Evo udah mikir saya. Kalau saya sih tahan. Kita udah pengalaman kalau kedinginan kayak gimana. Evo ini nggak tahan dingin. Jadi kalau misalnya kita harus bisa kalau misalnya ikut harus bisa ngatur plan dan stick to that plan. Bagaimana caranya? Naik Ranupane itu kalau bisa pagi aja sehingga turunnya juga masih siang. Betul. Jadi cuman itu kan nanti ya tadi kita nggak tahu sebelum ini bakal ada apa. Betul. Jadi nanti ketika rute tahun depan keluar kita benar-benar harus bisa ngeplan Ya. dan stick to that plan gitu. Maksudnya karena Evo nggak mungkin ngambil malam-malam. Evo turunannya juga nggak berani soalnya. Makanya kayak Stephen Do itu dia hajar terus sampai dia nginepnya lagi di Gubuk Laka. Oh. Karena dia nggak mau naik Malam-malam. dia nggak mau gelap. Iya. Makanya Benar. waktu finish saya bilang sama Stephen Do, wah brother, your time management is very nice. Iya. Your consistency is very good. Dia bilang gini, no, I'm just stupid katanya. Kok bisa stupid gitu? Makanya nggak tahu. Aku bilang, ya we all stupid joining this event. 1.500 kilo. dan apa Justin memang dia plannya bagus banget untuk finish sehingga dia bisa ngajar Gumitir ke Banyuwangi itu kan kita dulu pernah kan 2014
tahun 2014 kita pernah bikin event namanya Audakis Java. Itu goes dari Surabaya ke Banyuwangi. Nah, kebetulan hari keduanya itu dari Jember ke Banyuwangi lewat Gumitir itu. Itu kom pertamamu tahun 2014. Waktu itu ada John, Pablo sama Renault Bandung. Itu podiumnya itu waktu itu. Juara satunya Renault, juara duanya Pablo, juara tiganya John waktu itu. Tahun 2014, 10 tahun yang lalu. Itu di Gumitir. Nah, habis itu kan turun terus ke Banyuwangi. Jadi kalau kita bisa ngambil timingnya, ngambil di Ranupani itu pagi, ngambil tanjakan Jemplang itu pagi, lalu siangnya turun, itu menghajar sampai tengah malam berani. Kenapa? Relatif jalan gede dan turun terus kayak gitu. Nah ini, tapi itu kan teori ya, teori. Saya belum terbukti apa-apa. Om John ini udah finish, Om John finish 5 besar. Jadi ya, kayaknya Ivo lebih panik daripada saya kok. Tapi ya, insya Allah kita rencana pengen ikut. Teman-teman Bentang Jawa juga sudah nanya kayak gitu. Nah ini Om John punya oleh-oleh nih, bukan oleh-oleh. Ini yang kamu pakai atau bukan? Ini yang saya pakai. Ini yang dipakai. Sudah dicuci tapi. Udah dicuci. Ini mau di giveaway ya? Iya. Mau di giveaway buat teman-teman yang mau. Ini Om John dan teman-teman kita yang mensupport, ada Flow White, UBS, ada SRAM. Pakai SRAM baru ini. Iya. Ada Antangin, ada Subjersey, Toyota Brothers, Strive, Sun Motor. Dan ini ya, ini es krim Eskimo ini Om John. Ini gambarnya Om John ini. Jadi kalau teman-teman tahu es krim Eskimo, itu perusahaan keluarganya Om John. Dan ada Ciayo, ada apa ini? Nissan, Infinite, Grand Mercure, Malang, Boga Jaya, semua ada di sini. Teman-teman di Pasang John ini jersey-nya mau di giveaway. Enaknya ditanyai apa ya? Yang bisa dapat. Tadi kita ngomong. Teman-teman yang ikuti Dot Watcher, pengalaman menurut teman-teman cerita paling seru apa selama Bentang Jawa 2024? Nanti kita pilih yang beruntung, kita kirimi jersinya Om John ini. Ini yang asli dipakai ya? Iya. Kamu nggak sayang ini? Nggak apa-apa. Buat teman-teman. Buat teman-teman. Jadi ini dipakai berapa hari? Kamu cuma bawa satu ini kan? Jadi saya bawa satu ini. Jadi Om John cuma bawa satu jersey ini selama. Tapi yang saya bawa cuma satu. Kenapa? Saya mau shift tempat untuk yang lain. Jadi tiap kali saya masuk ngamar, saya cuci bib sama cuci ini. Bib satu. Bibnya juga bib satu. Jersey satu. Tangguh jersinya. Jadi teman-teman nanti ini kita serahkan ke teman-teman. Ini ukurannya kayaknya agak custom Om John ini, medium tapi panjang ya. Jadi ya kita kirim nanti ya buat teman-teman ya. Siap. Jadi cerita Bentang Jawa apa yang menurut teman-teman paling menarik atau lucu, nanti kita pilih salah satu kita kirimi jersinya Om John ini. Sekaligus nanti kalau misalnya nemu es krim Eskimo, tadi bilang kasih es krim Eskimo, jangan ngirimnya susah kan. Sampai sana leleh nanti. Jadi ini salah satu es krim legendaris di Surabaya. Jadi itu Om John, selamat finish 5 besar di Bentang Jawa. Tahun depan kamu ikut lagi apa enggak? Wah, nanti tahun depan aja dipikir. Om Re ngomong gini. Soalnya tahun depan saya ada LEL. Ada yang lain ya. Itu dibahas nanti. Kita juga nggak tahu nanti ini mau ngapain. Kita biasanya tiap tahun ada trip ke luar negeri ini. Tahun ini belum ini. Tahun ini kita mau ada, nanti kita sampaikan. Karena Om Re ngomong kayak gini di live IG-nya ya. Kalau Om Toyib ikut, dia bilang kayak gitu. Kalau saya ikut, kalau Om saya ikut, 90% saya ikut lagi, dia bilang kayak gitu. Yang 10%-nya nggak tahu jadwal apa nanti. Jadi ya insya Allah lah. Saya sih lama sih pendam gitu. Bagaimanapun ya kita harus ngakui teman-teman Bentang Jawa bahwa ini adalah event ultra cycling yang paling ditunggu di Indonesia. Ini kita nggak boleh menyangkal itu. Ini adalah benchmarknya event ultra cycling. Jadi selamat teman-teman Bentang Jawa, eventnya capture our imagination gitu. Semua jadi selama seminggu itu terhipnotis oleh siapa di mana, ada apa, kontroversi apa, diskualifikasi apa, Om John di mana, Om Re makan apa, berapa warung, kayak gitu-gitu kan. Pertanyaannya tuh banyak sekali gitu. Masih tengkar atau enggak? Itu sama Pernya maksudnya ya? Iya, kita tahu. Berangkat rukun pulang tengkar, berangkat tengkar pulang rukun. Nah, kita nggak tahu. Macam-macam. Yang jelas finishnya dia meninggalkan Pernya 60 kilo, Om itu. Iya. Tengkar gitu berarti.
Ya, saya nggak berani komen. Nanti tanya Om Re di sini. Tanya Om Re aja nanti di sini. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Tadi ceritanya Om John Bumiharjo, finisher kelima Bentang Jawa tahun ini. Kita minggu ini, insya Allah hari Jumat, kita akan tampilkan episode Om Johnny Ray dengan Bentang Jawa, Bentang Warung, dan Bentang Ngomelnya. Dan nanti insya Allah kita juga akan menyapa peserta-peserta yang lain. Dan kita masih punya event juga di main sepeda. Nanti September 21 kita ada event Blue Fire Ijencom di Banyuwangi, seri penutup trilogi Jawa Timur. Pesertanya sudah memecahkan rekor terbanyak sebelumnya, sudah menuju 500 orang ini. Untuk event di Banyuwangi itu menurut saya luar biasa. Terima kasih banyak. Dan nanti ini akan jadi tanjakan paling berat dari trilogi, dan nanti juara triloginya akan ditentukan di Puncak Ijen itu, di Paltuding. Oh, banyak yang tanya hotel terdekat dari tempat start di mana ya? Sebenarnya Banyuwangi itu ya relatif semuanya nggak jauh sebenarnya, relatif. Kita sih biasanya nginep di homestay di tengah kota itu. Jadi kalau kita memang agak jauh dikit, kita kira-kira 10-15 kilo ke tempat start. Tempat startnya kan teman-teman sudah tahu kan, itu apa namanya, Banyuwangi Park. Jadi cari Google aja Banyuwangi Park di mana, sekitar situ banyak hotel. Banyuwangi ini kebetulan sudah jadi kota wisata, jadi ada banyak banget hotel di kota Banyuwangi yang tersebar. Tinggal nanti teman-teman mengaturnya bagaimana gitu aja. Jadi sejauh apapun hotelnya nggak akan ribet dan nggak akan macet. Itu Banyuwangi. Buat teman-teman di main sepeda sempat kita sampaikan bagaimana cara ke sana. Yang belum disebut adalah kalau memang maunya terbang tidak langsung ke Banyuwangi, misalnya dari luar pulau atau apa, pilihannya tidak harus terbang ke Surabaya. Mungkin lebih dekat terbang ke Denpasar. Terbang ke Denpasar, kalau kita lihat di peta ini, kita lihat di peta, saya zoom petanya Bentang Jawa ini. Jadi ini Banyuwangi di sini. Surabaya itu naik mobil masih 6 jam 7 jam. Tapi kalau dari Denpasar ke sini itu 3-4 jam. Yeah. Dan nyebrang ferinya tuh selalu ada. Jadi lebih cepat mungkin terbang ke Denpasar daripada terbang ke Surabaya. Atau kalau memang ada penerbangan langsung ke Banyuwangi dari kota Anda, terbang langsung aja ke Banyuwangi. Kalau teman-teman ultra digowes saja. Nah, ini sudah mulai ngajar. Nanti kita H-2 kita naik sepeda ke Banyuwangi katanya. Kalau dari Surabaya mending digowes daripada naik mobil ya. Cuman nggak sampai 300 kok. 285. Dan nggak ada tanjakan. Rolling ya, cuman rolling aja ya, rolling sama ya Python, bukan tanjakan lah, itu hill. Yeah. Jadi ya teman-teman, sampai buat yang ikut trilogi Jawa Timur, sampai ketemu di Blue Fire Ijen, kita ketemu di sana, dan nanti pasti ketemu Om John, ketemu saya, ketemu Om Re. Om Re loh udah 2 tahun nggak finish di sana. Waduh. Ya. Jadi nanti bisa cerita-cerita di sana, dan ketemu teman-teman yang lain. Jadi terima kasih, episode khusus ini Senin pagi, sampai ketemu hari Jumat. Tanjakan dan berapa orang ini ya? mantap. Aduh. Pak, Kang ini udah nggak jalan, Rek. Cepet. Mendingan saya nunggu Tunggu mekanik. nunggu jemputan dong.